mata kuliah kecerdasan buatan dengan contoh aplikasi sistem rekomendasi jurusan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, nama saya Putri Fauzia Rahman. Nama saya Monika Didi Wahyuningsi. Saya Ines Novia. Nama saya Yuna Briliandi. By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan model perhitungan naive Bayes. Apa itu naive Bayes? Naive Bayes merupakan suatu metode perhitungan yang termasuk ke dalam classification. Sudah ada data uji dan data kelas label. Merupakan proses pembelajaran suatu fungsi dengan tujuan memetakan tiap himpunan atribut F ke satu dari label kelas Y yang didefinisikan sebelumnya. Model klasifikasi. Pada tugas besar ini, kami menggunakan pemodelan prediktif karena memang kami menggunakan contoh aplikasi yang memanfaatkan pemodelan prediktif. Pemodel prediktif yaitu model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label yang tidak diketahui pada suatu objek atau record. Jadi, pada aplikasi Sirecure atau sistem rekomendasi jurusan, naive Bayes digunakan untuk merekomendasi atau memprediksi minat dari seorang siswa untuk melanjutkan kuliah, apakah minatnya ke saintek atau sosum. Dilihat dari nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Aplikasi ini menggunakan model prediktif. Selanjutnya adalah proses kerja naive Bayes, di mana di sini terdapat data training, lalu diproses menggunakan algoritma klasifikasi dan menghasilkan classifier atau model, di mana ketentuan classifier atau model itu sebagai berikut. Jika IPK lebih dari 3 atau MATDAS sama dengan A, maka kelas label yang dihasilkan adalah ya, lulus tepat waktu. Jika kita mempunyai data testing, kita bisa menggunakan classifier atau model untuk menentukan kelas label pada data testing. Tapi penggunaan kelas label pada data testing ini tidak sepenuhnya tepat, maka kita perlu melakukan pengecekan ulang menggunakan akurasi memiliki dua metode. Yang pertama ada classifier akurasi atau memprediksi label kelas. Yang kedua, prediktor akurasi atau memprediksi nilai atribut. Di sini rumus akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Sedangkan rumus dari error adalah jumlah prediksi yang salah dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Teori Bayesian, yaitu peluang hipotesa H berdasar kondisi X, di mana H merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas atau label C, dan X adalah data sampel dengan kelas atau label yang tidak diketahui. Lalu sama dengan peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesa H dikalikan dengan peluang dari hipotesa H dibagi peluang dari X yang diamati. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita memasuki tahap perhitungan metode naive Bayes dengan contoh aplikasi sistem rekomendasi jurusan oleh Siti Hajar Mahmudah, kelas D3 TI 3A. Berdasarkan aplikasi tersebut, kita mengambil data training sebanyak 14 data dengan 7 atribut dan 1 kelas label. Atributnya terdiri dari NIS, jenis kelamin, kelas, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, serta minat. Data ini kita ambil berdasarkan data alumni. Kemudian untuk data uji, kita memiliki satu data yang akan kita uji dalam metode naive Bayes tersebut. Kita memiliki data uji dengan atribut nama Abdullah Syafiq, jenis kelamin laki-laki, kelas MIPA, golongan 1, 4, golongan 2, 4, golongan 3, 4, golongan 4, 4, golongan 5, 5, dan prediksi minat saintek. Untuk
membuktikan prediksi tersebut, kita harus melalui langkah-langkah metode naive Bayes. Langkah yang pertama, menentukan data training dan data uji. Data training dan data uji sudah kita tentukan di awal. Langkah kedua, tentukan kelas label. Pada data uji, kelas label yang kita ambil yaitu prediksi minat. Langkah ketiga, hitung probabilitas setiap atribut. Untuk menghitung probabilitas, kita golongkan terlebih dahulu. Yang pertama, hitung atribut berdasarkan jenis kelamin. Kemudian, hitung atribut berdasarkan jenis kelasnya. Yang ketiga, hitung atribut berdasarkan nilai rata-rata setiap semester. Dari data training di atas, kita bisa mengambil data sebagai berikut. Yang pertama ada total data yaitu 14, kemudian syntax ada 8, dan sosum ada 6. Kemudian selanjutnya data tersebut kita bagi lagi menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas berdasarkan jenis kelamin, yang kedua kelas berdasarkan kelasnya, dan yang ketiga kelas berdasarkan nilai rata-rata setiap semester. Untuk jenis kelamin, karena data testing merupakan jenis kelaminnya laki-laki, maka yang dihitung hanya nilai laki-lakinya saja, di mana laki-laki yang syntax ada 5, kemudian yang sosum ada 2. Selanjutnya 5 dibagi dengan 8 di mana total syntax, dan 2 dibagi dengan 6 di mana total sosum, dan menghasilkan data yaitu 0,625 dan 0,33333. Selanjutnya berdasarkan kelasnya, karena data testing memiliki kelas MIPA, kita boleh menghitung kelas MIPA-nya saja. Yang pertama MIPA, kemudian syntax ada 6 data, dan MIPA sosum ada 4 data. 6 dibagi dengan 8 yang merupakan total syntax, dan sosum 4 dibagi dengan 6 di mana total data sosum, menghasilkan nilai 0,75 dan 0,66666. Kemudian menghitung kelas berdasarkan nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Yang pertama itu semester 1 atau golongan 1 memiliki nilai 4, di mana golongan 1 memiliki nilai 4 dan syntax memiliki 5 data. Kemudian 5 dibagi dengan 8, di mana 8 merupakan jumlah syntax keseluruhan dan menghasilkan nilai 0,625. Selanjutnya, golongan 1 memiliki nilai 4 dan sosum memiliki 6 data, di mana 6 dibagi dengan 6 menghasilkan 1. Selanjutnya, semester 2 atau golongan 2, di mana golongan 2 memiliki nilai 4, jadi golongan 2 memiliki nilai 4 dan termasuk syntax memiliki 5 data. Kemudian 5 dibagi dengan 8 menghasilkan 0,625. Selanjutnya, golongan 2 memiliki nilai 4 dan sosum memiliki 2 data, di mana 2 dibagi dengan 6 menghasilkan 0,33333. Selanjutnya, golongan 3 atau semester 3 memiliki nilai 4, di mana golongan 3 memiliki nilai 4 dan termasuk ke dalam syntax memiliki 4 data, sehingga 4 dibagi 8 sama dengan 0,5. Selanjutnya, golongan 3 memiliki nilai 4 dan termasuk sosum memiliki 2 data, di mana 2 dibagi 6 menghasilkan 0,33333. Selanjutnya, untuk semester 4 atau golongan 4 memiliki nilai 4, sehingga golongan 4 memiliki nilai 4 dan termasuk ke dalam syntax terdapat 4 data. 4 dibagi 8 sama dengan 0,5. Selanjutnya, golongan 4 memiliki nilai 4 dan termasuk sosum memiliki 2 data. 2 dibagi sama 6 sama dengan 0,3333. Yang terakhir, golongan 5 atau semester 5 memiliki nilai 3, di mana golongan 5 memiliki nilai 3 dan termasuk ke dalam syntax sama dengan memiliki 5 data.
Kemudian 5 dibagi dengan 8 menghasilkan 0,625. Yang terakhir, golongan 5 memiliki nilai 3 dan termasuk ke dalam sosum memiliki 3 data, di mana 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Dan yang terakhir, setelah semua data dihitung, maka akan menghasilkan sebagai berikut, di mana sintax menghasilkan 0,625 dikali 0,75 dikali 0,625 dikali 0,625 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,625 menghasilkan 0,02861. Kemudian untuk sosum 0,33333 dikali 0,66666 dikali 1 dikali 0,33333 dikali 0,33333 dikali 0,33333 dikali 0,5 menghasilkan 0,00411. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan hasil prediksinya sintax di mana total sintax ada 8 dibagi total data keseluruhan 14 menghasilkan 0,57142 dikali dengan 0,02861 menghasilkan 0,016348326. Sedangkan untuk sosum, total data sosum 6 dibagi total data keseluruhan 14 menghasilkan 0,42857 dikali 0,00411 menghasilkan 0,001761423. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa prediksi minat yaitu sintax karena nilai sintax lebih besar daripada nilai sosum. Kemudian untuk jurusannya kita dapat menghitung dari rata-rata nilai 5 semester, yaitu 80 ditambah 82 ditambah 83 ditambah 84 ditambah 86 sama dengan 415 dibagi dengan 5 sama dengan 83. Sehingga universitas yang direkomendasikan adalah Politeknik Negeri Jakarta jurusan kontraksi gedung dengan passing grade 35 dan Politeknik Negeri Indramayu jurusan Teknik Informatika dengan passing grade 35,3. Selanjutnya kita memasuki implementasi metode Naive Bayes pada aplikasi Cirecur. Di sini terdapat langkah kedua di mana kita menentukan nilai rata-rata dari semester 1 sampai semester 5, di mana nilai-nilai per semester tersebut nanti akan digolongkan menjadi 10 golongan. Contohnya, jika nilai semester 1 lebih besar sama dengan 95, maka termasuk golongan 1. Setelah menggolongkan nilai semester 1 sampai 5, kita menentukan kelas labelnya, di mana kita mempunyai 2 kelas label, yaitu Sintax dan Soshum. Selanjutnya, kita menghitung probabilitas atribut jenis kelamin. Seperti ini. Setelah itu, hitung atribut kelas, di mana terdiri dari kelas MIPA dan IPS. Dan yang terakhir, kita menghitung atribut golongan semester 1 sampai 5 yang sama. Yang nantinya jumlah total probabilitas di atas akan ditentukan seperti ini. Total sintax sama dengan hasil 1. Hasil ini hasil semester 1 dibagi banyaknya minat jurusan sintax dikali sampai hasil ke-7. Terus total soshum hasil 1B dibagi soshum dikali hasil-hasil selanjutnya. Jika total sintax lebih besar daripada total soshum, maka prediksinya yaitu sintax. Tetapi jika
total saintek lebih kecil dari total soshum, maka prediksinya soshum. Untuk merekomendasikan jurusan, yang dihitung yaitu total rata-rata nilai semester 1 sampai 5. Dan di sini juga terdapat golongan jurusan dari 1 sampai 5 berdasarkan nilainya. Setelah proses tersebut dilalui, maka nanti akan muncul hasil prediksi seperti ini, yang berisi prediksi minat, saintek atau soshum, kemudian jurusannya, dan universitasnya. Berikut hasil rekomendasi yang telah kita uji dengan nama Abdullah Syafiq. Hasil rekomendasinya dengan NIS 1718 10001 dengan nama Abdullah Syafiq, jenis kelamin laki-laki, kelas MIPA, rata-rata nilai 1 sampai 5 80, 82, 83, 84, 86. Hasil perhitungan menggunakan metode Naive Bayes merekomendasikan untuk mengambil jurusan dengan golongan minat saintek. Daftar jurusan yang sesuai dengan hasil Sirekjur. Yang pertama, jurusan kontraksi gedung, perguruan tinggi Politeknik Negeri Jakarta, passing grade 35, golongan minat saintek, dan jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Indramayu dengan passing grade 35,3 dan golongan minat saintek. Presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum